Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah teman-teman semuanya sehat ya, dan semangat belajarnya. Ya, hari ini kita akan belajar sumber daya alam dan manfaatnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaannya agar tidak punah. Contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis ya. Sekarang sebelumnya kita memahami terlebih dahulu apa ya sumber daya alam itu. Ya, sumber daya alam disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia itu adalah sumber daya alam. Ya, jenis-jenis sumber daya alam ada dua ya. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Apa ya yang dimaksud dengan sumber daya alam dapat diperbarui? Ada yang bisa teman-teman? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat habis ya, meskipun digunakan secara terus-menerus. Karena bagian yang telah dipakai dapat diperbarui, diganti dengan yang baru atau dipulihkan ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ketika kita pakai terus-menerus, kita gunakan terus-menerus, dia tidak habis ya. Tapi tetap teman-teman, tetap kita tidak boleh boros menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ya. Tetap tidak boros menggunakannya ya. Ya, berikut contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya teman-teman. Sayur-sayuran ya, sayur dan buah. Lalu tumbuh-tumbuhan. Hewan. Matahari. Air. Dan tanah. Ya, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu teman-teman apa ya sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Karena bagian yang telah dipakai tidak dapat diperbarui atau tidak dapat dipulihkan kembali. Ya, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika kita pakai terus-menerus dia akan habis ya, dan tidak dapat
diperbaharui ya. Ya, berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi ada batu bara ya, teman-teman. Selanjutnya ini ada emas. Selanjutnya ada biji logam. Belerang. Ya, boksit. Dan minyak bumi. Ya, berikut pemanfaatan sumber daya alam. Ya, ini sebagian saja contohnya ya. Air. Air sangat besar manfaatnya bagi manusia. Contohnya untuk apa saja manfaatnya? Untuk mandi. Perlu tidak mandi dengan air? Perlu. Terus untuk apa lagi nak? Air. Untuk minum. Masak perlu nggak pakai air? Perlu. Selanjutnya, petani ya, petani sangat membutuhkan sekali air ya. Untuk apa? Untuk mengairi sawahnya. Selanjutnya apa lagi? Manfaat air. Ya, untuk mencuci pakaian. Tanah. Untuk apa nak manfaat tanah? Tanah ini sangat besar manfaatnya bagi manusia ya. Untuk apa? Untuk tempat tinggal. Selanjutnya apa? Untuk menanam tumbuhan ya. Kita tidak bisa menanam tanpa ada tanah ya. Selanjutnya dibutuhkan untuk membuat batu bata. Ya. Selanjutnya untuk apa? Untuk bahan kerajinan. Ya, selanjutnya logam. Logam dapat digunakan untuk membuat peralatan sehari-hari bagi manusia, ya. Apa saja peralatannya? Seperti panci, ya. Panci terbuat dari logam. Sendok, nak. Sendok buat makan, ya. Sendok buat makan kita terbuat dari logam. Pisau dan paku, ya. Itu terbuatnya dari logam. Ya. Selanjutnya udara ya. Udara manfaatnya sangat banyak ya bagi manusia. Yaitu yang pertama untuk bernapas. Selanjutnya pembangkit listrik ya. Bermain layangan dan memompa ban ya. Itu sangat membutuhkan udara. Ya. Selanjutnya apa? Tumbuhan ya nak. Tumbuhan sangat besar manfaatnya juga ya bagi manusia. Untuk apa? Sumber makanan, bahan bangunan, bahan pakaian, bahan obat-obatan. Ya, hewan selanjutnya ya. Hewan baik yang ada di darat atau di air sangat besar manfaatnya bagi manusia ya, sebagai sumber makanan, untuk membajak sawah ya, untuk bahan pakaian ya, dan sebagainya. Ya, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami ya. Untuk tugas silakan dilihat di classroom. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.